Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan yang akan kita pelajari dimulai dari jaringan yang paling luar. Tapi sebelum membahas jaringannya, ada yang tahu nggak tujuan dari mempelajari jaringan pada hewan? Yang pertama yang harus diketahui sama kalian yaitu jaringan paling luar yang ada pada tubuh hewan. Kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan otot dan jaringan saraf. Jaringan epitel, epi artinya luar. Jadi kalau membahas jaringan epitel artinya kita membahas jaringan paling luar yang ada dalam tubuh hewan tersebut. Fungsi secara umum jaringan epitel yaitu untuk melindungi organ paling dalam. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari beberapa macam. Ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ada jaringan lemak, ada jaringan tulang hewan, ada jaringan tulang darah, ada jaringan limpa. Secara keseluruhan jaringan ikat ini fungsinya yaitu untuk mengikat antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, bisa juga mengikat antara satu otot dengan jaringan yang lainnya. Kemudian jaringan yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot yang ada dalam tubuh makhluk hidup, terutama pada hewan yang akan kita bahas ada 3 macam. Yang pertama jaringan ikat polos, jaringan otot rangka, dan jaringan otot jantung. Untuk jaringan otot ada 3 macam. Yang pertama otot polos. Otot polos ini ciri-ciri yang pertama bentuknya polos, inti sel jumlahnya 1, letaknya ada di tengah. Kemudian adanya di sistem pencernaan makanan. Kemudian otot rangka. Otot rangka letaknya ada di seluruh permukaan tubuh, makanya disebut sebagai otot rangka. Jadi berada di seluruh bagian tubuh kita. Cirinya, kalau kita lihat cirinya, otot rangka sudah mempunyai garis terang dan gelap atau disebut miofibril. Kemudian jumlah inti sel jumlahnya banyak, letaknya berada di pinggir. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung letaknya hanya di jantung. Kemudian jumlah inti sel lebih dari 1, letaknya bisa di tengah, bisa di pinggir. Kemudian kita balik lagi ke jaringan epitel. Nah, jaringan epitel yang tadi yang belum kita bahas secara terperinci, kalau dilihat dari bentuknya terdiri dari beberapa macam bentuk. Ada jaringan epitel pipi, ada yang bentuk kubus, ada yang bentuk batang, ada yang pipih berlapis, ada yang kubus berlapis, dan lain sebagainya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini merupakan gambar dari jaringan epitel. Jadi setiap jaringan epitel mempunyai bentuk yang berbeda. Seperti ini, gambar jaringan epitel pipi selapis, epitel kubus selapis, batang berlapis, pipi berlapis, dan seterusnya. Kemudian jaringan epitel pipi di sini terdiri dari 1 lapis dan bentuknya berbentuk pipi. Letaknya berada di pembuluh limpa, endotel, kapsul, glomerulus, alveoli, plera. Kemudian fungsinya sebagai difusi dan filtrasi. Kalau yang dimaksud dengan difusi artinya proses perpindahan konsentrasi molekul dari konsentrasi larutan tinggi ke konsentrasi yang larutannya lebih rendah. Kalau yang dimaksud dengan filtrasi adalah proses penyaringan.
Kemudian ada epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis di sini terdiri dari satu lapis dan bentuknya seperti kubus. Lokasinya berada di tubula ginjal, saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, permukaan ovari, permukaan dalam lensa mata, sel-sel berpigmen dari retina, fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Yang dimaksud dengan sekresi artinya proses sisa dari metabolisme tubuh, di mana sisa tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Contohnya misalkan kelenjar air liur untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Kalau yang dimaksud dengan absorpsi artinya proses penyerapan. Mungkin untuk pertemuan hari ini karena waktunya terbatas, kita cukupkan sampai epitel kubus lapis dulu. Minggu depan dilanjutkan. Kalian tugasnya membaca materi yang udah disampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya akan diadakan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.